Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bosku. Kita jumpa lagi dan update video kali ini Ingsun akan membahas tentang indukan entok yang bertelurnya digabungin dalam satu petarangan bos. Dan hal seperti ini itu memang sering sekali terjadi pada indukan entok bosku. Dan buat bos-bosku yang sudah agak lama dalam beternak entok, pasti juga pernah mengalami hal tersebut bos. Lalu apa sih kerugiannya jika indukan entok kita bertelurnya digabungin dalam satu petarangan? Oke, jadi seperti ini bos. Jika indukan kita bertelurnya digabungin dalam satu petarangan, itu kerugian yang pernah saya alami dulu, itu bertelurnya cuma sedikit bosku. Dari dua indukan itu cuma menghasilkan 19 butir telur. Dikarenakan indukan yang bertelur di awal itu sudah mulai mengerami. Karena telur yang terkumpul itu sudah merasa cukup banyak untuk dierami bos. Dan indukan yang satunya lagi yang sebenarnya proses bertelurnya itu belum selesai, itu bertelurnya tercecer di sembarang tempat. Dikarenakan mau menaruh telur dalam petarangan, akan tetapi dalam petarangan itu sudah dierami oleh induk yang satunya bos, yang bertelur di awal tadi bosku. Makanya dia tidak bisa menaruh telurnya di situ. Akhirnya telurnya dikeluarkan sembarang tempat dan setelah itu dia berhenti bertelur bos. Jadi agak stres lah. Dan kerugian kedua, jika telur yang dikumpulkan dari dua indukan itu terlalu banyak, misal semuanya terkumpul 25 butir, dan itu jika hanya dierami satu indukan, itu proses pengeramannya kurang maksimal bos. Dikarenakan telur yang dierami itu terlalu banyak, dan dalam pengeraman sang induk tidak bisa mencakup semua telurnya. Alhasil persentase penetasannya juga buruk bosku. Kalau misal dua induk bertelur bareng dan mau mengerami bareng sih nggak apa-apa bos, karena itu bisa mencakup semua telurnya. Kalau itu bisa mengerami bareng bos. Kadang kan juga ada yang seperti itu, ada yang mau mengerami bareng. Kalau seperti itu nggak masalah, tapi cuma yang namanya sifat induk kan berbeda-beda bos. Karena saya sendiri juga pernah pengalaman hanya satu induk saja yang mau mengerami dari dua induk yang bertelur digabungkan bosku. Jadi untuk antipasi agar semuanya baik-baik saja, kita harus bisa pindahkan supaya sang induk mau bertelur di petarangan yang terpisah, supaya bisa dierami sendiri-sendiri bos. Dan itu ada caranya bosku. Kita tidak bisa main pindahkan saja telurnya ke sarang sebelah. Karena kalau kita main pindahkan saja telurnya ke sarang sebelah, itu percuma bos. Sang induk tidak akan mau mengerami di sarang tersebut. Dikarenakan dia itu tidak merasa meninggalkan telur, tidak merasa meninggalkan telur di sarang sebelahnya bosku. Maka itu dianggap bukan telurnya. Jadi percuma kalau kita main pindahkan telurnya saja, itu percuma bos. Lalu caranya seperti apa supaya indukan mau bertelur di sarang yang terpisah dan tetap mau mengerami telurnya sendiri? Oke, kebetulan ini induk saya juga bertelurnya lagi digabungin satu sarang bos. Jadi bisa buat saya contohkan kepada bos-bosku semua. Dan saya rekam video ini tepat jam setengah 4 fajar. Kenapa saya rekam video ini di fajar hari? Dikarenakan sifat entok itu proses bertelurnya di fajar hari bos. Pokoknya antara jam 4 sampai jam 6 pagi. Itu menurut pengalaman saya berternak entok bos. Kalau kita sudah bisa melihat seperti ini kan otomatis kita jadi sudah tahu bosku, indukan mana yang bertelurnya digabungin. Kita jadi tahu dengan cara melihat seperti ini di fajar hari seperti ini bos. Karena kalau misal kalian punya indukan banyak, kan pasti bingung bos. Pasti kalian bingung untuk menentukan indukan mana yang bertelurnya digabungin bos. Itu jika kalian punya indukan banyak. Karena kalau di siang hari, indukan itu tidak melakukan proses bertelur bosku. Jadi untuk menentukan melihat indukan mana yang bertelurnya digabungin itu, lihatlah di waktu fajar hari bos. Pas proses mau mengeluarkan telurnya. Jadi caranya seperti itu bos. Oke, setelah bosku sudah tahu indukan yang bertelurnya digabungin, bosku langsung pindahkan salah satu indukan ini ke sarang sebelahnya bosku. Caranya seperti ini bos. Ini di sarang sebelah ada satu telur, ini adalah telur dari sini bos. Dari yang digabungin ini, saya pindahkan satu itu untuk bertujuan memancing bosku.
Setelah itu langsung saja kita pindahkan salah satu induknya ke sebelahnya sini bos, lalu kita kurung. Kita kurung seperti ini bos, kita kurung dulu. Dan jangan lupa diikat kurungnya supaya kuat. Pokoknya usahakan sang indukan itu terkurung di dalam dan tidak bisa keluar bos. Dan perlu diingat bos, dalam melakukan pengurungan seperti ini, usahakan lakukan sebelum sang indukan mengeluarkan telurnya bosku. Sebelum sang indukan mengeluarkan telurnya yang hari ini bos. Kalau sang indukan sudah mengeluarkan telurnya yang hari ini, lalu baru kalian kurung, ya percuma bos, itu nggak akan ngefek. Karena tujuan dikurung seperti ini itu supaya sang indukan meninggalkan jejak telurnya. Yang dikeluarkan di sarang sebelah ini bos, yang kita pindahkan ini bosku. Jadi tujuannya itu seperti itu. Kalau sang induk sudah meninggalkan jejak telurnya di sarang sebelah ini, otomatis seterusnya dia akan bertelur di situ lagi bos, akan bertelur di sini yang kita pindahkan ini bos, dan tidak akan digabungkan dengan sarang sebelumnya. Jadi seperti itu bosku, dan itulah cara memisahkan indukan yang bertelurnya digabungin jadi satu sarang. Dan dalam melakukan pengurungan ini, lakukan 3 kali bos, lakukan 3 kali pokoknya bos. Jadi setiap malam itu dikurung, lalu paginya itu setelah sudah mengeluarkan telur, paginya dilepas kembali biar ikut makan dan bisa dibuahi oleh pejantan lagi. Insya Allah 3 kali pengurungan di malam hari, nanti seterusnya sudah mau menempati sarang tersebut dengan sendirinya bos. Tapi pokoknya intinya itu bos, intinya itu sebelum pengurungan itu dicek dulu sudah mengeluarkan telur apa belum. Untuk mengeceknya kalian bisa cek jumlah telur sebelumnya. Dan ini telur induk saya ini kan kemarin ada 5 butir dan sekarang masih 5 butir, berarti itu tandanya belum mengeluarin telur lagi bos, dan bisa langsung saya pindahkan malam ini. Jika misal kalian mau melakukan pengurungan jam 9 atau jam 10 malam, itu juga nggak masalah bos. Yang penting kalian sudah tahu dulu indukan mana yang bertelurnya digabungin jadi satu itu. Dan cara mudah untuk mengetahui itu ya kita bisa lihat di pajar hari seperti ini bos, untuk mengetahui indukan kita yang bertelurnya itu digabungin itu yang mana. Jadi seperti itu bosku. Caranya cukup mudah sekali. Dan kenapa saya buat sarang entok itu modelnya seperti ini, itu selain nyaman untuk dia bertelur, juga berfungsi untuk seperti ini bos, untuk mengurung indukan kita jika terjadi bertelur digabungin seperti ini. Jadi fungsinya petarangan yang model-model seperti ini adalah untuk seperti itu bosku. Jadi fungsinya itu bukan hanya untuk nyaman saja. Oke, paham ya bos? Jika masih kurang paham, bisa disimak videonya kembali bosku. Simak videonya sampai habis tanpa skip, biar tidak gagal paham. Oke bos, sekian dulu. Jangan lupa tetap ikuti channel Belajar Ternak dengan cara like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga berkah. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.